Jumpa kembali di ruang latihan catur sistematis. Kali ini kembali saya akan tampilkan partai mini di antara Grandmaster berelo rating di atas 2500. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa rekan-rekan saya yang telah mendukung channel saya, yaitu Bapak Dr. Aceng Haitami, MSI, Ketua Harian Percasi Kota Kendari, yang mana beliau juga berasal dari Garut, Jawa Barat. Bapak Master Fide Maksum Firdaus, yang pernah menjadi juara 2 Asia Catur Klasik khusus difabel tahun 2018. Bapak Polisi Itang, yang bertugas di Polres Cimahi sebagai Kanit Turjawali. Lalu jagoan saya dari Kuta, Badung, Bali, Abang Oktodami. Juga dari Surabaya, Mas Andik Mulyono, yang tergabung di klub ICCD Indonesia. Lalu tak lupa juga buat Mas Ikman Hadi dari Kecamatan Merukurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Juga kepada yang lainnya yang belum bisa saya sebutkan pada saat ini. Terima kasih. Kembali ke catur. Kali ini saya akan tampilkan partai menarik di antara Grandmaster berelo rating di atas 2500. Partai ini dimainkan oleh putih Grandmaster Luc van Wely dari Belanda, berelo rating 2681 pada saat itu, melawan Grandmaster Peter S berelo rating 2591 dari Hongaria. Dalam partai ini kita akan melihat betapa hebatnya pemain hitam mengkalkulasi posisi sehingga menghasilkan kemenangan yang gemilang. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Van Wely membuka permainan dengan D4, dibalas oleh Peter dengan langkah kuda F6, dan partai berlanjut C4, E6, kuda C3, gajah B4, E3, rokade, gajah D3, D5. Di sini saya mundur satu langkah. Pilihan hitam lainnya adalah C5, kuda G ke E2, D5, C makan D5, C makan D5, rokade, C4, gajah C2, kuda C6, A3 mengancam gajah, gajah A5, F3, benteng E8. Seperti pada partai putih, Grandmaster Hikaru Nakamura, elo rating 2754, melawan hitam, Grandmaster Fabiano Caruana, elo rating 2819, dan partai dimenangkan oleh Caruana pada langkah ke-37. Kembali ke partai utama. Setelah D5, putih melanjutkan dengan C makan D5, E makan D5, kuda G ke E2, benteng E8, rokade, gajah D6. Kembali di sini saya mundur satu langkah. Grandmaster Ivanchuk, elo rating 2747 ketika bermain dengan buah hitam, melawan Grandmaster Lenier Dominguez Pares, elo rating 2739, bermain dengan langkah
B6, lalu dibalas F3, C5, A3, gajah makan C3, B makan C3, gajah A6, gajah makan A6, kuda makan A6, dan seterusnya. Partai ini sendiri berakhir draw pada langkah ke-28. Kita kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah D6, putih melanjutkan dengan langkah A3. Dan di sini hitam melangkah kuda G4. Jadi dalam posisi yang tenang, hitam mengambil keputusan cepat untuk menyerang posisi raja putih. Dan partai berlanjut H3. Langkah yang meragukan. Saya mundur satu langkah. Beberapa pilihan putih di sini adalah G3 atau kuda F4. Dan ini bisa terjadi bentuk unclear ketika hitam menjawab dengan langkah G5. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah dorongan H3, hitam melanjutkan dengan kuda H2, langkah bagus, sekaligus mengancam benteng yang berada di F1. Partai berlanjut, benteng E1, kuda F3 melakukan langkah skak dan bertujuan untuk membongkar pertahanan raja putih. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah gajah makan H3, maka putih akan menjawab G makan H3, kuda F3 melakukan langkah skak, raja G2, dan hitam tidak mendapatkan kompensasi yang bagus. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah langkah kuda F3 melakukan skak, putih membalas G makan F3, hitam melanjutkan dengan langkah menteri G5 melakukan langkah skak. Di sini putih melanjutkan dengan raja H1. Saya mundur satu langkah. Pilihan putih yang lain dalam posisi ini, misalnya kuda G3, maka akan dijawab oleh hitam dengan gajah makan G3, F makan G3, menteri makan G3, melakukan langkah skak, raja H1. Saya mundur dalam posisi analisa. Jika raja F1, maka hitam akan menyelesaikan partai ini dengan langkah gajah H3 skak, raja E2, menteri G2. Dan tentu saja putih mengalami skakmat yang menyakitkan. Kembali kepada posisi analisa. Setelah raja H1, hitam melanjutkan dengan menteri makan H3, melakukan langkah skak, raja
G1, Menteri G3 melakukan skak kembali, Raja H1, benteng E6. Hitam menambah kekuatan untuk melakukan penyerangan di sayap raja. E4 untuk mencegah langkah benteng H6. Namun di sini hitam dapat menyelesaikan partai ini dengan langkah benteng G6. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah Raja H1, hitam melanjutkan Menteri H4, mengancam pion yang berada di H3, dan partai berlanjut kuda F4. Saya mundur satu langkah. Di sini ada beberapa pilihan dari putih, dan kita akan menganalisa masing-masing kemungkinan. Jika di sini putih melangkah F4, maka hitam akan melanjutkan dengan Menteri makan H3, melakukan langkah skak, Raja G1, Gajah G4, langkah bagus, Menteri A4, Gajah F3, memanfaatkan kelemahan diagonal yang berada di posisi sayap raja putih. Menteri makan E8, melakukan langkah skak, Gajah F8. Dan tentu saja dalam posisi ini putih tidak dapat mencegah langkah mat di G2 atau H1. Kembali kepada posisi partai utama. Pilihan lain selain F4, putih bisa saja mencoba dengan Raja G1, dan ini akan dibalas oleh hitam dengan langkah Gajah makan H3. Saya mundur satu langkah. Tentu saja jangan Menteri makan H3, karena putih dapat melakukan konsolidasi dengan kuda F4, Menteri H4, kuda B5, Menteri G5, kuda G2, melakukan langkah menutup, Gajah H3, Gajah F1, dan putih berhasil melakukan langkah konsolidasi. Kembali kepada partai analisa. Setelah Gajah makan H3, putih menjawab F4, dibalas oleh hitam dengan Gajah G4, bertujuan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan diagonal yang berada di posisi raja putih. Putih melanjutkan Menteri A4, saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini putih melangkah Menteri B3, maka hitam akan melanjutkan Gajah F3 dengan ancaman dipetak H1 oleh Menteri. Putih melanjutkan dengan kuda G3, mengontrol
H1, gajah makan F4, kuda C ke E2, menambah penjagaan terhadap kuda yang berada di G3, gajah D6, menteri makan B7, kuda D7, gajah F5, kuda F6. Dan di sini posisi hitam unggul. Salah satu ancaman hitam adalah kuda H5. Kembali kepada posisi analisa. Setelah menteri A4, hitam dapat melanjutkan dengan benteng E6 untuk membantu melakukan penyerangan di sayap Raja Putih. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda F4, hitam menjawab dengan gajah H3, kuda C makan D5. Saya mundur satu langkah. Jika di sini putih melangkah kuda makan H3, maka terjadi tematik checkmate dengan melakukan tema skak tarik, yaitu dengan langkah menteri makan H3 melakukan langkah skak, Raja G1, gajah H2 melakukan langkah skak, Raja H1, gajah G3 melakukan skak tarik, sekaligus melakukan ancaman terhadap pion F2, Raja G1, menteri H2 melakukan langkah skak, Raja F1, menteri makan F2, dan melakukan langkah skakmat. Kemungkinan lain dari putih setelah gajah makan H3 ialah kuda G2. Dan di sini hitam dapat melanjutkan dengan menteri makan F2, gajah F1, kuda C6, dan posisi hitam tetap unggul. Kembali kepada posisi partai. Setelah kuda C makan D5, hitam melakukan langkah bagus dengan benteng E6, membantu penyerangan pada posisi sayap Raja Putih. Kuda makan E6. Dan di sini hitam telah membuat langkah rangkaian mat yang cantik, yaitu dengan melangkah gajah F5 melakukan langkah skak tarik, Raja G1, menteri H2 melakukan langkah skak, Raja F1, dan di sini penutup dari hitam adalah langkah yang cantik, bagaikan langkah-langkah yang terjadi dalam bentuk problem, yaitu dengan langkah gajah G3. Dan di sini putih menyerah. Kemungkinan putih di sini
misalnya F makan G3, maka terjadi langkah skakmat dengan gajah H3. Atau jika menteri D2, maka hitam akan melangkah gajah makan D3, melakukan langkah skak, benteng E2, menteri makan F2, melakukan langkah skak, memanfaatkan tema pin benteng yang berada di E2. Atau kemungkinan lain yang terakhir, yaitu jika kuda E7, maka hitam akan melangkah raja H8, menteri D2, gajah D3, melakukan langkah skak, benteng E2, kembali di sini hitam melakukan menteri makan F2, melakukan langkah skakmat. Demikian partai berakhir. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana ketepatan hitam menghitung kemungkinan-kemungkinan langkah putih. Semoga ada manfaat yang dapat dipelajari. Salam catur, gens unasumus, dan tetap semangat.